Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala murtin jawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah berikan kepada kita yaitu berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu ataupun yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena kalau kita mampu untuk mensyukuri nikmat ya, untuk syukur nikmat insya Allah ya. Allah sudah katakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, sungguh nikmatku akan kutambah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala ataupun firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak dari ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, secara garis besar ada dua hal, yaitu tentang perintah dan tentang larangan. Selaku kaum muslimin, selaku kaum muslimat, mari kita sama-sama berusaha ya untuk yang perintah tentunya kita jalankan dengan tulus ikhlas ya, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang larangan ataupun yang dilarang tentunya kita berusaha untuk meninggalkannya ya. Dan meninggalkannya pun tentunya dengan ikhlas juga ya. Karena itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua itu akan berdampak kalau kita mengerjakan dengan tulus ikhlas. Insya Allah kita akan menemukan ketenangan batin ya. Baik jiwa maupun raga kita akan merasa tenang. Tetapi kalau kita menerjang larangan-larangan yang sudah digariskan oleh dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tentunya kita akan merasa resah, gelisah, dan bisa jadi kegagalan demi kegagalan akan kita dapati, bahkan ya di akhir zaman insya Allah ya bisa jadi posisi meninggal seseorang yang tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah ataupun apa yang dilarang oleh Allah, bisa jadi bukan husnul khatimah tapi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan perintah. Betapa banyak perintah-perintah di dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Perintah tentang takwa ya, supaya kondisi setelah takwa insya Allah harapannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, ataupun meninggal dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya semua yang berjiwa pasti akan merasai mati. Ya. Jadi Allah perintahkan, usahakan kita ini kalaupun toh menghembuskan napas terakhir itu dalam kondisi Islam. Ya. Nah, sebagai manusia tentunya kita nggak lepas dari berbagai cobaan, ya, berbagai rintangan, ya, bahkan berbagai ujian. Ya. Selaku orang yang beriman, insya Allah pasti akan diuji oleh Allah. Beberapa ujian diantaranya ya ujian mungkin perasaan takut, ya,
perasaan lapar ya, ataupun kekurangan daripada harta benda ya. Ujian mungkin dicemooh tetangga, sama teman ya, ujian dicibirkan ya, dan bisa jadi ya ujian-ujian yang datang selain daripada manusia, tetapi ujian berupa jin, setan, iblis, dan sebangsanya, yang mana bangsa-bangsa tersebut mengajak kepada kedurhakaan ya. Jin, setan, iblis ya, dan sebangsanya itu mengajak kita supaya jauh dari agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan pengabdian. Supaya hidup ini betul-betul ya mengabdi ataupun menyembah hanya kepada Allah. Karena Allah juga telah berfirman ya, yaitu bahwasanya kita ini diciptakan ya supaya mengabdi. Di antaranya ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, kata Allah seperti itu. Jadi keterkaitan dengan pengabdian ya. Ya mari kita sama-sama 24 jam dalam liku-liku kehidupan ini kita hendaknya mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita menyembah, mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita betul-betul mampu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam hidup dan kehidupan ini kita melalui proses ya. Proses tersebut perubahan tentunya ya. Dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang mungkin semula tidak baik menjadi baik ya. Karena walaupun bagaimana Tuhan tidak akan merubah pendirian kita ya, kalau kita sendiri tidak akan merubahnya. Ya, jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid ya. Bahwasanya kita samping itu bersyukur, nikmat akan ditambah, tetapi kita juga ya harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena tanpa ada usaha maka perubahan nasib ya mungkin akan sulit kita dapatkan. Nah, kaitannya dengan nasib ini ya, tidak ada yang bisa merubah nasib ya. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa dan usaha. Mari kita sama-sama tentunya berdoa sekuat hati, pikiran ya ataupun psikis kita ya. Samping itu diimbangi dengan doa, usaha ya. Jadi dua-duanya nggak boleh ditinggalkan ya. Ya doa ya, usaha ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katanya ya bahwasanya Tuhan tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali orang itu yang merubahnya. Ya. Jadi kita bersama-sama untuk bagaimana merubah sikap atau pendirian kita, tentunya menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Karena sifatnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Secara progresif kehidupan kita harus kita canangkan demikian. Jangan sampai ya kita jangan sampai kalau bisa ya hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu jangan sampai. Terlebih ya hari ini sama dengan hari kemarin juga tidak boleh. Sama saja tidak boleh, apalagi lebih jelek ya. Jadi kita sudut pandangnya harus lebih baik dan lebih baik. Nah, secara teori seperti itu, praktek di dalam kehidupan sehari-hari ya, tentunya ya kita sendiri yang harus merubah hal tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan janji Allah. Insya Allah janji Allah itu merupakan
kepastian, ya. Pasti akan dikabulkan, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan juga di dalam kitab suci Al-Qur'an ataupun berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an yang insyaallah, ya, firman tersebut ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 186, ya. Insyaallah dalam ayat 186 Allah tegaskan, ya, kaitannya dengan permintaan seorang hamba, ya. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'ani idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut, ya, Allah mengatakan dan apabila ada orang yang bertanya tentang halku, wahai Muhammad, katakan bahwa sesungguhnya aku dekat. Aku perkenankan doa orang yang meminta kepadaku, tetapi hendaklah ia bersujud kepadaku. Itu jadi ada sebuah patokan buat kita semua bahwa doa kita ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita hendaknya menjadi orang yang betul-betul bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan modal bertakwa, insyaallah nanti apa yang menjadi permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit akan bisa menginspirasi kepada kita akan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan iman dan takwa kita senantiasa meningkat dan meningkat. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.